Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang perusahaan pembiayaan syariah. Anggota kelompok kami adalah 1. Afin Muhammad Naufal, 2. Agiriana Kusnul Khotimah, 3. Bayu Adi Bahtiar, 4. Clarita Intari Citra Dewi. Baik, yang pertama membahas tentang pengertian perusahaan pembiayaan syariah. Secara umum, perusahaan pembiayaan syariah atau PP Syariah adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya menyalurkan pembiayaan atau pendanaan kepada masyarakat berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah dengan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Ada beberapa akad yang umum dikenal dalam pembiayaan syariah, antara lain 1. Murabahah, yaitu akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya atau harga perolehan kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih atau margin sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak. Yang kedua, mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau sohib mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua atau mudorib bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha di arah mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak. Yang ketiga, ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Selanjutnya, membahas tentang pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan syariah. Yang pertama ada pengawasan langsung dan tidak langsung. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga pembiayaan, OJK menggunakan dua metode, yaitu A. Pengawasan secara tidak langsung atau off-site supervision dilaksanakan dengan cara monitoring dan penelaahan atas laporan keuangan dan kegiatan yang dilaporkan secara periodik oleh pembiayaan. B. Pengawasan secara langsung atau on-site supervision dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung terhadap lembaga pembiayaan. Yang kedua, pengawasan berbasis kepatuhan dan berbasis risiko. Perhitungan tingkat risiko didasarkan pada faktor sebagai berikut. A. Risiko bawaan, yaitu seluruh risiko yang melekat dalam setiap jenis kegiatan perusahaan. B. Manajemen dan pengendalian, yaitu hal-hal yang dapat dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris atau yang setara untuk meminimalkan tingkat risiko bawaan. C. Dukungan dana, yaitu pendanaan atau permodalan yang tersedia yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dan mempertahankan. Untuk selanjutnya adalah strategi pengelolaan dan pengembangan perusahaan pembiayaan. Ada beberapa strategi pengelolaan dan pengembangan perusahaan pembiayaan, antara lain, yang pertama adalah pemasaran. Sosialisasi, promosi, dan publikasi yang tepat perlu dilakukan, misalnya saja dengan bekerja sama atau memperkuat sinergi bisnis dengan berbagai kalangan, seperti perusahaan induk. Dan untuk pemilihan konsumen yang tepat akan sangat menentukan terhadap keberhasilan pembayaran kembali produk yang telah dijual. Kemudian yang kedua adalah produk modal usaha. Menciptakan produk yang sederhana namun menarik di mata konsumen, dan dari sisi mitigasi atau pencegahan risiko,
masih tetap aman, berkualitas bagus, serta mudah dijual bila terjadi penarikan kembali dari konsumen. Kemudian ada pemodalan. Secara bertahap, perusahaan perlu melakukan pemupukan modal atau berusaha mendapatkan penambahan modal yang disetor para pemegang saham dan investor. Yang keempat adalah sumber daya insani. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dan tentunya harus berkompeten agar dapat melakukan kegiatan marketing, analisis risiko, dan melakukan perbaikan jika terjadi risiko gagal bayar dari konsumen maupun kegiatan lainnya, agar seluruh kegiatan berlancar dan minim kendala internal dari sumber daya manusianya. Kemudian yang kelima adalah manajemen organisasi. Manajemen struktur organisasi perusahaan yang baik, pembagian tugas yang adil sesuai kemampuan orang yang bertanggung jawab di bidangnya, serta komunikasi yang baik akan berdampak baik bagi berjalannya suatu perusahaan. Yang keenam adalah pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Hal ini tentu akan mempermudah akses berbagai informasi dan juga layanan transaksi yang lebih efektif. Yang ketujuh adalah struktur operasional. Melalui kebijaksanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan perusahaan dengan prinsip kehati-hatian serta pengelolaan yang sehat dan baik berlandaskan syariah Islam. Perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia. Guna mengembangkan industri keuangan non-bank syariah di Indonesia, termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan syariah. Otoritas Jasa Keuangan mengusung pengembangan keuangan syariah Indonesia 2017 sampai 2019 yang mempunyai visi untuk mewujudkan industri jasa keuangan syariah yang tumbuh dan berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menuju terwujudnya Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Adapun beberapa perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia antara lain yaitu: pertama, PT Al-Ijarah Indonesia Finance atau ALIF. Perusahaan ini didirikan pada bulan Desember 2006 di Jakarta, memperoleh izin pada tahun 2007 dan beroperasi sebagai perusahaan pembiayaan bagi komunitas bisnis Indonesia dan Asia Tenggara dengan menawarkan biaya minimal sebesar 2 miliar per transaksi serta jasa konsultasi keuangan. Perusahaan ini diprakarsai oleh 3 lembaga keuangan Indonesia dan Timur Tengah, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Bank Bobian Kuwait, dan Internal Leasing and Investment Company (ILIC). Sebagai perusahaan multifinance terlengkap syariah pertama, ALIF memiliki keunggulan kompetitif berupa syariah value yang dapat ditawarkan kepada masyarakat melalui penerbitan produk baru berupa pembiayaan pengurusan haji, mengingat tingginya minat masyarakat untuk menjalankan ibadah haji. Yang kedua, PT Syariah Multifinance Astra atau Amitra merupakan anak perusahaan FIF Group, menjalankan prinsip syariah secara penuh pada kuartal 2 2016 dan mulai beroperasi penuh pada 2017. Fokus pada kegiatan usaha pembiayaan meliputi pembiayaan kendaraan roda 2 baru dan bekas. Ada juga pembiayaan perjalanan religi, umroh reguler dan umroh plus, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna. Sebagai perusahaan pembiayaan syariah, Amitra juga sudah menyiapkan produk baru, yaitu pembiayaan investasi emas. Selanjutnya yang ketiga, PT Amanah Finance. Di tahun 2005, Kala Group melebur departemen kredit yang ada di tubuh PT Haji Kala, dibentuk menjadi perusahaan baru bernama PT Amanah Finance salah satunya. Berkembang untuk pembiayaan produk
lain seperti motor dan lainnya. Pada Juni 2006, PT Amanah Finance memperoleh rekomendasi pembiayaan syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Pemegang saham mayoritas adalah Musfirah Yusuf Kala sebesar 92,58%. Sisanya dimiliki oleh investor lain. Saat ini, cabang-cabang Amanah Finance telah menyebar ke kota lain selain Makassar, yaitu Kendari, Palu, dan Jakarta. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syariah. Menurut pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden Nomor 9 2009 tentang lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Kegiatan usaha ini berlaku atas perusahaan pembiayaan syariah. Hanya saja dalam melakukan kegiatannya, perusahaan pembiayaan syariah harus menyalurkan dananya berdasarkan prinsip syariah. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.